Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inka Sulistiani. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UAS, TIK, dan Islam. Nah, masuk ke pertanyaan pertama, yaitu sebutkan teknologi yang menjadi sarana informasi dan komunikasi mulai dari yang terdahulu sampai dengan terkini. Bagaimana perkembangan masing-masing teknologi tersebut, bagaimana dampak negatif dan positif masing-masing adanya sarana teknologi tersebut. Baik, berbicara tentang teknologi informasi dan komunikasi merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Kita tidak dapat berhubungan dengan orang atau kerabat dekat kita yang jauh apabila tidak adanya alat komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi berkembang dari yang sederhana hingga yang modern. Nah, apa saja sih alat-alat komunikasi atau teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dari zaman dahulu hingga sekarang? Macam-macam alat komunikasi pada zaman dahulu. Contohnya ada kentongan, ada lonceng, ada bedug, merpati pos, dan lain sebagainya. Nah, masuk ke macam-macam teknologi informasi dan komunikasi zaman sekarang. Seperti yang kita tahu, ada telepon, ada handphone, ada telegram, ada televisi, dan radio. Semakin ke sini perkembangan teknologi semakin canggih, baik dari sisi kecepatan atau kemudahan dalam mengakses informasi juga semakin berkembang. Komunikasi yang dahulu identik dengan penggunaan kabel atau surat menyurat yang tentu membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk mengirim atau menerimanya sudah mulai ditinggalkan. Nah, untuk mengakses informasi atau berkomunikasi, kini manusia tidak lagi bergantung pada kabel. Sebagai gantinya sekarang ada jaringan nirkabel atau jaringan tanpa kabel, yaitu internet. Nah, hal ini tentu sangat memudahkan manusia untuk beraktivitas, yaitu mencari informasi atau berkomunikasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positif dari perkembangan teknologi saat ini adalah memudahkan kita dalam berkomunikasi, pertukaran sebuah informasi yang menjadi lebih cepat dan mudah, dan mempermudah pekerjaan, tergantung bagaimana kita menggunakan teknologi yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Nah, melalui teknologi yang menggunakan jaringan internet ini dapat memudahkan kita bertransaksi secara mudah dan cepat. Nah, di satu sisi perkembangan teknologi ini juga memiliki dampak negatif, yaitu banyaknya manusia yang salah menggunakan teknologi tersebut untuk kepentingan pribadi, yaitu dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan, seperti menyebarkan informasi hoaks atau palsu yang dapat memecah belah banyak pihak dan tentu merugikan banyak orang yang terdampak informasi tersebut. Masuk ke pertanyaan kedua, yaitu kemajuan teknologi dari berbagai media informasi saat ini sudah tidak terbendung lagi. Kita sebagai seorang muslim tentunya harus pintar memilih informasi yang islami. Di antara karakteristik informasi islami terdiri dari al-qasas atau al-naba al-haq, al-mar ma'ruf nahi munkar, hikmah, tabayun, mauizah hasanah. Lain, jelaskan maksud dari istilah-istilah di atas, masing-masing diperkuat dengan dalil Al-Quran. Yang pertama adalah al-qasas an-naba al-haq, artinya informasi yang disampaikan harus menggambarkan kisah berita dan informasi yang benar, terutama yang berhubungan dengan isi informasi yang disampaikan. Hal ini sejalan dengan pola Al-Quran yang menceritakan kisah para rasul dan berita tentang sekelompok atau individu manusia yang terjadi di kehidupan masa lalu. Dalil Al-Qur'annya terdapat pada surat Hud ayat 120 yang artinya
Dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu informasi yang disampaikan diarahkan pada berkembangnya sarana saling mengingatkan untuk berbuat baik dan mencegah untuk berbuat kemungkaran atau dosa. Nah, dalilnya terdapat pada Quran surat Al-Imran ayat 110 yang artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruhlah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ke yang ketiga, yaitu hikmah. Artinya, informasi yang disampaikan mengandung perkataan yang tegas dan benar, yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan cara penyampaiannya harus mengandung kebijaksanaan, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran untuk mengubah sikap dan perilaku yang buruk. Dalilnya terdapat pada Quran surat An-Nahl ayat 125, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Yang keempat adalah tabayun, artinya informasi yang disampaikan telah melalui upaya klarifikasi, yaitu menyampaikan informasi setelah dicari kejelasan dari sumber utamanya. Dalilnya terdapat pada Quran surat Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik yang membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Yang kelima adalah mau'izah hasanah, artinya informasi yang disampaikan mengandung contoh dan teladan yang baik untuk ditiru oleh penerima informasi. Dalilnya terdapat pada Quran surat An-Nahl ayat 125, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang keenam atau yang terakhir adalah layin, artinya menyampaikan informasi dengan menggunakan tutur bahasa lemah lembut dan tidak keras serta kasar, sehingga si penerima informasi tidak tersinggung dan tidak berupaya menutupi kekurangan dan kesalahan dirinya. Dalilnya terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 159, yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Masuk ke pertanyaan ketiga, yaitu hal-hal yang harus dihindari dalam informasi yang islami, diantaranya tidak syariah dan talmizah, tidak su'alzan, tidak tajasas atau gibah, tidak butan. Jelaskan maksud dari istilah-istilah di atas, masing-masing diperkuat dengan dalil Al-Quran. Yang pertama adalah tidak syariah dan talmizah, artinya informasi yang disampaikan tidak mengandung unsur merendahkan harkat derajat orang lain dan tidak mengandung unsur mencela serta mencemarkan nama baik orang lain. Dalilnya terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10, yang artinya, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaiki hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat.
Yang kedua adalah tidak su'u'adzan, artinya informasi yang disampaikan tidak mengandung kecurigaan dan buruk sangka serta berusaha mengikuti asas praduga tidak bersalah. Dalilnya terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 12 yang artinya, mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Yang ketiga adalah tidak tajassus atau ghibah, artinya informasi yang disampaikan tidak mengandung unsur menggunjing orang lain, yaitu menyampaikan keburukan orang lain yang tidak diharapkan diketahui oleh orang lainnya, atau menyampaikan informasi tentang aib atau celah seseorang kepada orang lain tanpa seizin dari orang yang memiliki aib tersebut. Dalilnya terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Yang terakhir adalah tidak butan, artinya menyampaikan informasi tidak boleh ditambah-tambah interpretasi subjektif dengan tujuan agar berita menjadi menarik dan menghebohkan. Dalilnya terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 62 yang artinya, dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya, dan lidah mereka mengucapkan kedustaan, yaitu bahwa sesungguhnya merekalah yang akan mendapat kebaikan. Tiadalah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka, dan sesungguhnya mereka segera dimasukkan ke dalamnya. Masuk ke pertanyaan terakhir atau pertanyaan keempat, yaitu unsur-unsur komunikasi di antaranya terdiri dari komunikator, pesan atau informasi, komunikan, efek dan tanggapan, media. Jelaskan bagaimana istilah-istilah di atas berhubungan dengan komunikasi intrapersonal dan interpersonal Muslim dalam bermedia. Unsur yang pertama adalah komunikator. Komunikator adalah seseorang atau sekelompok orang yang menyampaikan perkaranya atau perasaannya kepada orang lain melalui sebuah pesan. Nah, yang kedua adalah pesan atau informasi, adalah lambing bermakna yang membawa suatu pikiran dari komunikator. Yang ketiga adalah komunikan. Komunikan adalah seseorang atau sejumlah orang yang merupakan sasaran dari komunikator dalam menyampaikan pesan. Yang keempat, efek dan tanggapan, yaitu respon atau reaksi dari komunikator ketika menerima pesan dalam satu kegiatan komunikasi. Yang terakhir adalah media. Media adalah sarana menyalurkan pesan-pesan dari komunikator kepada komunikan. Nah, dalam komunikasi intrapersonal maupun interpersonal, kelima unsur ini harus ada. Karena jika salah satu unsur tidak ada, maka komunikasi tidak akan berlangsung dengan baik, dan hasil yang ingin dicapai tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sekian jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan soal UAS mata kuliah TIK dan Islam. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.